Hadis panjang kemarin sudah selesai dibaca. Sekarang waktunya faedah. Iya. Fiqhul hadis halaman 140. Pelajaran yang kita ambil dari hadis yang panjang kaitannya dengan malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk datang menguji 3 orang. Satu diantaranya botak tanpa rambut, satu diantaranya buta, satu diantaranya belang. Begitu dan seterusnya. Fiqhul hadis, pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut, jawazu at-tahaddus, parengipun bercerita anil umamil madhiyati, ngenani umat terdahulu. Boleh kita bercerita tentang umat terdahulu. Wa bi khassah luweh-luweh maneh Bani Israil. Faqat yakti temen kanat ono fihim ing Bani Israil al-ajib, hal-hal yang mentakjubkan, hal-hal yang excellent, hal-hal yang luar biasa. Ya, wa dzikrulan nyebutaken ma menapa ittafaqa alaihim, ya, liyatahaffadha bihi min sam'i. Ya, wa dzikrulan nyebutaken ma menapa ittafaqa ilaihim, ingkang dipun sepakati sesuai dengan mereka, liyatahaffadha bihi man sami'ahu, supaya menyimak, menghafal man sami'ahu dumateng tiang man sinten sami'ahu yang mendengarkannya. Artinya cerita itu tentang umat terdahulu boleh, khususnya Bani Israil. Kenapa? Pada mereka itu pelajaran-pelajaran yang banyak, ya, faedah-faedah yang banyak. Demikian. Ingkang nomor kalih, wujubu syukrin ni'ami, hadis kalau nerangaken wajibipun syukur dateng nikmat. Wa adamu kufraniha, ojo sampai mengkufuri nikmat. Ya, kita ulang, wujubu syukrin ni'ami wa adamu kufraniha, iku sababun merupakan sebab fil barokati ing dalam keberkahan. Bersyukur kepada nikmat, tidak mengkufurinya adalah sebab keberkahan. Wa nama, lan sebab berkembangnya nikmat. Makanya boleh diungkapkan dengan bahasa lain, bersyukur kepada nikmat itu akan satu, menjaga nikmat yang telah ada, dua, mendatangkan nikmat yang selanjutnya, dan itu yang disebut dengan tambahan. Yang selanjutnya, fadlu sadaqah. Hadis kalau nerangaken keutamaanipun sedekah. Wal hasu ala rifqi bid-du'afa, lan anjuran supaya kita santun bid-du'afa dumateng tiang-tiang ingkang lemah. Wa ikramihim,
ya lan supaya kita mulia akan tiang-tiang ingkang lemah wa tablighihim lan memenuhi ma'aribihim napa sing dadi hajat lan kebutuhe tiang-tiang ingkang lemah. Ini faedah yang ketiga, keutamaan sedekah, anjuran untuk berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan agar memuliakan mereka, ya, dan agar memenuhi apa yang mereka butuhkan dari hal-hal yang bermanfaat. Lajeng min akbahis sifat, termasuk sifat yang paling elek iku al-bukhlu, kebakhilan. Min akbahis sifat, saelek-eleke sifat al-bukhlu, kebakhilan. Fa innahu mongko sak temene bakhil iku hamlu dinika as-sakh hamala zainika as-sakhsain. Fa innahu mongko sak temene kebakhilan iku hamala, mendorong, membawa zainika as-sakhsain, dua orang itu. Siapa yang dimaksud dua orang itu? Si botak dan si kusta dan si belang, di mana mereka bakhil, ketika diminta maka mereka tidak mau memberi. Alai ngatasi nisyani lali nikmat Allah ing nikmati Allah Ta'ala alaihima, atas keduanya, wajahdiha lan orang ngakoni nikmat. Artinya bakhil itu sampai mendorong keduanya bertindak apa yang telah disebut, lupa bahwa mereka dahulu pernah tidak punya, mengingkari bahwa nikmat itu sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Ingkang salajengipun al-bukhlu wal kadzib. Al-bukhlu bakhil, wal kadzibulan goroh dusta iku mujibani, mengharuskan li ghadzabillah, murka Allah, wa sakhatihi, dan kemarahannya. Siapapun yang bakhil patut dimurkai oleh Allah. Siapapun bakhil patut dimurkai oleh Allah Ta'ala. Siapapun yang dusta juga. Kama kados dene hasala terjadi lil abros, kangge sing belang, wal aqra lan kangge sing gundul. Dua orang itu ya dusta. Dua orang itu bakhil. Dusta dan bakhil ya mengakibatkan mereka berhak mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun as-sidqu, jujur, wal karamu lan kedermawanan iku minas sifati al-hamidah, termasuk sifat ingkang terpuji, ya, minas sifat al-hamidah. Waqat lan yakti temen itasafa bihima, bersifat bihima kalih sifat kala wau, zalikal a'ma, si buta, ya, fahamalahu, sifat kalih kala wau membawahu dumateng si buta ala syukri, saged bersyukur, wal judi lan saged dermawan. Kenapa orang itu bisa dermawan? Ketika ia bersiap bersyukur kepada nikmat Allah. Karena orang yang bersyukur kepada nikmat Allah itu tidak akan mengingkari nikmat Allah. Dia akan mengakui adanya nikmat dari Allah Ta'ala. Dan ia akan mengingat apa yang telah pernah ia alami dari dahulunya. Semua kita lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Leres Pak Kusnun ya. Landi apa-apa, orang ngerti apa-apa. Sedikit demi sedikit Allah Ta'ala membimbing. Sedikit demi sedikit Allah Ta'ala menganugerahi. Ingat, apapun yang telah kita capai, semua itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Ya, bukan karena kepiawaian kita, bukan karena dan yang lain.
Wa qad lan yakti temen ittasafa bihima al-a'ma fahamalahu ala syukri wal jud. Sehingga ini dua sifat kalau wau, sifat jujur dan sifat kemuliaan yang lainnya, ya. Fanala sehingga ini piyambake gayuh zalika men bidzalika kanthi mekaten mardhatallah keridhaan Allah. Hartanya tetap terjaga, ya. Kemudian nikmat tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Ingkang salajengipun al jazaa'u indallah utawi piwales indallah ing ngarsane Allah ala ma yadhharu min amalil insan berdasarkan menapa sing katon min saking amalil insan amali manungsa. Jadi imbalan dari Allah itu sesuai dengan apa yang tampak, sesuai dengan apa yang muncul, sesuai dengan sikap kita, ya, demikian. Wa bihasabi niyati lan sesuai kalih niate, ya. Bahkan niat itu sangat penting, ya. Amal sekecil apapun apabila keikhlasannya sempurna itu akan bernilai tinggi di sisi Allah. Kita ambil contoh. Ada seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang ia memberi minum seekor anjing. Berangkatnya dari ketika ia mengalami haus yang sangat lalu ia bisa minum. Setelah ia naik dan melihat anjing yang kehausan, ia berpikir sungguh ia telah mengalami apa yang aku alami. Lalu ia ambil air walaupun tempatnya adalah sepatunya, lalu ia berikan kepada anjing tersebut. Tidak ada antara dia dan Allah Ta'ala saksi kecuali audiennya, yaitu anjing itu. Dan itulah sejatinya keikhlasan. Allah Ta'ala bersyukur kepadanya, Allah Ta'ala ampuni dosanya. Padahal dia adalah seorang pelacur. Contoh kedua, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ungkapkan, ada seorang yang mondar-mandir surga Allah Ta'ala. Kenapa disebutkan dalam hadis tersebut kesempurnaannya? Ia mendapati sebuah dahan, ya, yang mangklung. Mangklung ini bahasa Indonesianya apa, Mil? Mangklung, mentelung, masuk ke jalan nok dawa men panggah penak basa Jawa kandhani mangklung ning dalan. Maka ia tebas dalam pikirannya, mudah-mudahan kaum muslimin tidak terganggu dengan ini. Sekedar menyingkirkan gangguan, maka ia mendapatkan pahala seperti yang disebutkan, mondar-mandir di surga Allah Ta'ala. Ya, itulah Allah yang dengan amal sekecil apapun yang kita kerjakan dengan keikhlasan bernilai tinggi di sisinya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah bosan dan jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun. Walaupun di sana hanya sebuah batu mungkin di jalan, maka selentian karo ilmu cetak dan berpikirlah bahwa Allah Ta'ala mudah-mudahan menjaga kaum muslimin dari gangguan batu tersebut. Apalagi apabila Anda mendapati paku di jalan, berhentilah, sempatkan berhenti, ambil dia, karena itu akan mengakibatkan bocornya ban, begitu dan seterusnya. Dengannya insya Allah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan. Dan tidak perlu untuk diupload. Maksud nyingkir nih waktu sak kepel ini tidak diupload, mencari subscriber, ya jangan, atau mencari subscriber, jangan. Ibadah itu privasi, ya tidaklah perlu untuk dipublikasikan. Kita teruskan.
Al jazau indallah ala ma yadhharu min amalil insan wa bihasabi niyyatih. Jadi dua unsur. Amal itu akan bernilai di sisi Allah Ta'ala. Pertama dari segi amalnya itu sendiri, ya. Kedua dari segi niatnya. Sehingga kita tidak boleh mengingkari bahwa setiap amal itu nilainya berbeda-beda. Dan itulah keyakinan Ahlus Sunnah, adanya tingkat-tingkatan di dalam amal. Bahkan secara jelas Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kita teruskan. Niat pun juga begitu. Sebagaimana amal itu bertingkat-tingkat, niat pun juga bertingkat-tingkat. Niat mereka yang begitu faham tentang Allah, tentang kesempurnaannya, tentang janji-janjinya, tentang kemahakuasaannya, tentunya akan beda nilai niat dia dengan orang yang di dalam itu semuanya di bawahnya. Makanya ada ungkapan dari sebagian sahabat, mereka katakan, masa baqa Abu Bakrin, Abu Bakar itu tidak mendahului kita bikasratis shalah wala siyam, dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa. Bukan dengan itu Abu Bakar mendahului kita, walakin tetapi Abu Bakar sabaqana mendahului kita bisyai'in, dengan sesuatu waqura fi qalbi, yang telah menancap di dalam hatinya. Artinya ilmu hamba tentang Allah, ilmu hamba tentang hari kiamat, ilmu hamba tentang syariat ini semakin sempurna, maka tentunya akan membuahkan niat yang semakin sempurna, karena akan membuahkan harapan kepada Allah Ta'ala semakin sempurna, karena akan membuahkan iman dia kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala semakin sempurna. Itulah kita ulang lagi, bahwa sebagaimana amal bertingkat-tingkat, niat pun juga bertingkat-tingkat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, la tasubbu ashabi, jangan sampai kalian merendahkan sahabatku. Kata Rasulullah, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah, law anfa'a ahadukum misla uhudin dhahaba, andai salah satu dari kalian mendermakan sebesar gunung Uhud dan berupa emas, ma balagha, tidaklah akan sampai mudda ahadim, satu mud, ini satu mud yang mereka sedekahkan, wala, dan tidak juga nasifahu, separuhnya. Kenapa? Karena kembali kepada niat. Kenapa? Karena kembalinya kepada niat. Semakin sempurna niat, akan semakin sempurna dan bernilai amal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Afada paling faedah al hadisu, hadis menika. Hadis ini memberi faedah at-tauji wal irsyad bil kisah. At-tauji aran, wal irsyad lan bimbingan bil kisah, dengan cara bercerita. Lianna, sebab ta'siruha efekipun cerita alal insan ing atase pribadi, lianna ta'siruha ablaq, lebih mengena fin nufus ing dalam jiwa, bimujarradi, ketinimbang sekedar al mau'idati, nasihat. Kenapa demikian? Karena apa yang ada pada setiap pribadi manusia, keinginan untuk meniru terhadap hal-hal yang baik, keinginan untuk jauh dan menyelisih dari hal-hal yang jelek, ya, maka itulah diantaranya Allah Ta'ala dan Rasulnya ketika memaparkan sesuatu, mengungkapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu, kadang didatangkan dalam bentuk cerita. Wallahu ta'ala a'lam. Makanya di akhir ayat ketika Allah Ta'ala mengungkapkan tentang kisah-kisah, Allah berfirman, wa inna fi qasasihim ibratan, gimana Ustaz?
liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ibrah, ada pelajaran. Di mana pelajaran itu mungkin tak bisa didapatkan dengan alur paparan begitu saja, tapi dengan diungkapkan dalam bentuk kisah dan cerita, ibrahnya itu akan semakin mendalam. Karena audien bukan hanya mengenali tentang apa yang diperintahkan, tentang apa yang dilarang, tapi ia juga mengenali sifat-sifat mereka yang melaksanakan perintah tersebut, mengenali juga sifat-sifat mereka yang tidak berada di atas ketaatan tersebut. Bahkan lebih dalamnya lagi, mereka mengenali bagaimana ending masing-masing dari dua kelompok tersebut. Ending mereka yang bersyukur, melaksanakan perintah dan kemuliaan yang mereka dapatkan. Ending daripada mereka yang tidak melaksanakan, justru bermaksiat, justru kufur, dan bagaimana akibat buruk yang mereka rasakan. Inilah lengkapnya mau'izah dengan alur cerita. Wallahu ta'ala a'lam. Kita teruskan. Kudratul malaikah, wonten ing kisah kalawau nerangaken kudratul malaikah, kemampuanipun para malaikat ala tasyakul. Nggih, ala ing atase atasyakul berubah-ubah fi surati al-bashar ing dalam rupa manungsa. Di sini memberikan faedah pada kita santunnya Allah taala kepada kita. Di mana Allah taala hadirkan malaikat yang tidak semua manusia mampu melihatnya dalam wujud aslinya, dengan wujud yang mereka nyaman dengannya, mereka familiar dengannya, begitu dan seterusnya. Sehingga dengannya ujian itu akan benar-benar real dan nyata, hasil juga merupakan real dan nyata. Coba seandainya malaikat datang dalam bentuk wujud aslinya, kira-kira maksud dari ujian tercapai apa enggak? Tentu si belang, tentu si botak tidak akan mungkin apa? Tidak akan mungkin mengingkari nikmat, karena mereka datang dalam wujud asalnya. Tapi ketika didatangkan dalam wujud rupa mereka sebelumnya, maka disitulah akan terjadi sempurnanya ujian. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Jawazus su'al billah, parengipun njaluk dengan menyebutkan nama Allah. Ya. Nah, kama kadosne fa'ala al malaku ingkang dipun perbuat dening malaikat, ma'al akhra bersama yang gundul, wal abras bersama yang belang, wal a'ma bersama si buta. Dan perlu diketahui, ketika saudara kita meminta kepada kita dan menjadikan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah permintaan tersebut, adalah hak dia untuk diberi. Adalah hak dia untuk diberi, kecuali apabila di sana ada kemaslahatan yang lebih besar daripada memberikan kepadanya. Lalu bagaimana menjawab akan permintaan yang dengan nama Allah? Diganti dengan jawaban yang seimbang. Ya, saya sampaikan kepada Anda dengan nama Allah Ta'ala juga bahwa di sana ada sesuatu yang lebih membutuhkan. Aku lulaka billah hunaka man huwa akhwaju minka. Ada di sana yang lebih bermaslahat daripada Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Dengannya maka dia tidak berkewajiban untuk memenuhi permintaan yang meminta, walaupun saat meminta menjadikan nama Allah Ta'ala sebagai sarananya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah Ta'ala di awal surat An-Nisa, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. Kalian saling meminta bi dengan menyebut nama Allah, wal arham, dan sambunglah hubungan kekerabatan. Ayat tersebut dan hadis yang kita isyaratkan menyatakan tentang wajibnya memberi kepada siapapun yang meminta kepada kita. Saat meminta, ia meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya,
Al barakatu utai keberkahan idza alikalane halat manjing fi syai'in ing dalam sesuatu. Keberkahan itu apabila sudah merasuk pada sesuatu, masuk pada sesuatu, ja'alat bakal ndadosaken al-qalila barang sing titik kathiron menjadi besar, menjadi banyak. Dan itu kenyataan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi pada seluruh kita di dalam apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan kecukupan di dalam sesuatu yang sedikit. Ingat, siapapun yang telah mendahului kita hidup ini telah merasakan semua itu dan menjadi saksi bahwa Allah Ta'ala Maha mampu untuk memberi kecukupan kepada hambanya walau dengan sesuatu yang sedikit. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya, wal aksu semanten ugi kosok baline bil aksi. Ya kosok baline apa maknanya? Walaupun tulah belawah, tapi tanpa ada keberkahan, kecukupan itu tidak akan dia rasakan. Walaupun tulah belawah, bandane sing ning ngesor nyampar nyandung, sakit pating selengkrah nendi-nendi. Sing ning dhuwur sundul wuwung. Sebab wisane nggon sampai wuwung tinggi candolan bondo. Tapi apabila Allah Ta'ala tidak memberikan keberkahan, demi Allah, berapapun tidak akan mencukupi hamba tersebut. Berapapun tidak akan bisa membahagiakan hamba tersebut. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, anugerahi keberkahan kepada kami dalam apapun yang Engkau anugerahkan sebagai rezeki kepada kami. Amin. Silahkan dibaca salah satu dari antum. Fadhal, irfa' sautak. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا آمين والحاضرين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه اللهم صل عليه وسلم. البئس من دان نفسه وعمل لما بعد موته، وعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa an Abi Ya'la, lan saking Abu Ya'la, Shaddad ibni Aus, Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal panjenengan dawuh, al kayyisu diarani wong cerdas. Nek lanang kayyis, nek wedok kayyisah. Al kayyisu utawi wong sing cerdas man ya iku wong sing dana iso nundukaken nafsahu ing awake. Bukan dia yang ditundukkan oleh jiwanya, tapi dia yang bisa menundukkan jiwa. Bukan dia yang ditunggangi oleh nafsunya, tapi dia yang nunggangi nafsunya. Ingat, tidak wajib bagi kita membunuh nafsu. Karena tanpanya manusia itu tidak akan ada. Betul mboten Pak Bares? Jajal nek panganan ra nafsu, mangan apa ora? Mboten, nek ra mangan seminggu ya napa? Ya iso guling. Duwe bojo ayu-ayune sampai uleng-ulengan ndakne nafsu. Iso tambah berenah mboten putrane? Ora. Makanya nafsu itu diperlukan untuk diarahkan kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilalan piyambake ngamal lima kangge menapa ba'dal maut, setelah kematian. Artinya semua usahanya
adalah usaha yang membawa kepada kebahagiaan dia di akhirat. Karena itulah sebenarnya cita-cita hidup setiap pribadi kita kepada akhirat, ya, kepada surga Allah Azza wa Jalla. Makan apa yang ia makan, tidak ada ia makan kecuali ia berpikir bagaimana apa yang ia makan menjadi sebab dan sarana ia bisa mendekatkan diri kepada Allah, menegakkan tulang punggungnya, dengannya ia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika ia mengumpuli istrinya, maka ia berharap pahala yang ada di sisi Allah. Nabi sabdakan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan dia di dalamnya berniat untuk mencetak generasi-generasi tauhid, memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan mega proyeknya Rasulullah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, tazawwaju al-waduda al-waluda. Tazawwaju nikailah, al-waduda penyantun, al-waluda sing reden. Reden itu apa? Reden itu apa tuh? Keselampluk sarungnya sesuk dadi. Ya ora to tentunya. Maksudnya saking begitu mudahnya, maka demikian. Kenapa? Coba perhatikan. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku mendambakan menjadi nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat nanti. Wal ajizu, adapun wong sing lemah, man yaiku wong sing atba'a ngetut mbureni nafsahu ing nafsune, hawahu hawa nafsune. Jadi jiwanya ditunggangi oleh hawa nafsunya, bukan nafsunya diarahkan oleh jiwanya, dituntun kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Wa tamanna lan angen-angen Allah ing atase Allah. Ya, wa tamanna 'ala Allah lan dhewe angen-angen ing atase Allah. Artinya bersama tidak kesolehan amal yang ia lakukan, namun ia berharap kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bukanlah itu sikap yang cerdas, tapi itu adalah merupakan sikap yang salah. Rawa samun dikatakan hu ing hadis sapa At-Tirmidzi wal Imam At-Tirmidzi Abu Isa wa qala lan dawuh hadisun hasanun. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan hadis menika merupakan hadis ingkang hasan. Qala Tirmidzi wa ghairuhu, Al-Imam Tirmidzi dawakan wa ghairu lan nintunipun minal ulama saking para ulama, makna dana nafsahu ay hasabaha. Hasabaha artinya adalah mengauditnya, nah mengontrolnya, ya, tidak mengikuti apapun yang menjadi kemauan jiwanya, tapi mengontrolnya, tapi mengarahkannya kepada hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi menyukupkan dalam penilaian terhadap hadis ini dengan penilaian siapa? Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau menukilkan apa yang diungkapkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam penilaian terhadap hadis ini, sehingga dikatakan dalam ujung dari apa yang beliau sampaikan, wa qala At-Tirmidzi rawahu At-Tirmidzi wa qala, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala, dan beliau mengatakan hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Sehingga Al-Imam An-Nawawi beliau bisa memasukkan hadis ini ke dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yang mana dalam awal atau dalam pembukaan, saya baca ulang ya, pembukaan daripada Riyadhus Shalihin, di mana di pembukaan tersebut Imam Nawawi mengatakan, di pembukaannya Imam An-Nawawi beliau mengatakan, ketemu. Wa altazimu fihi, dan aku berpegang teguh, pakem dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah azkura, aku tidak menyebutkan, ini perkataan Imam Nawawi dalam kitab ini di muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin.
Wa altazimu, dan aku akan berpegang teguh fihi dalam kitab Riyadhus Shalihin, alla azkura, untuk tidak saya sebutkan illa kecuali hadisan sahihan, hadis yang sahih saja. Ya. Dikatakan di sini ada komentar dari Syekh Salim ala istilahi qudamai ulama'il hadis. Hadis sahih berdasarkan istilah para ulama terdahulu dari ahli hadis. Wa huwal hadisu as-sabitu alladhi yashmalu as-sahih wal hasan, yaitu hadis yang bisa ditetapkan sebagai dalil sehingga mencakup apa? As-sahih, hadis yang sahih, wal hasan, dan hadis yang hasan. Ya, demikian. Minal wadihat, dari hadis yang jelas, mudhafan yang disandarkan ilal kutubi as-sahihah al-masyhurat, kepada kitab-kitab yang sahih, yang masyhur. Jadi kita ulang, ini adalah seperti kriteria yang beliau ingini di awal, di pembukaan, di mana beliau maksudkan dalam kitab ini tidak dimasukkan di dalamnya kecuali hadis-hadis yang sahih. Beliau maksudkan hadis sahih adalah hadis yang bisa dipakai sebagai dalil sehingga masuk di dalamnya hadis hasan. Nah, untuk menilai bahwa hadis ini hasan, Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi mencukupkan dengan komentarnya siapa? Rawi hadis, yaitu Al-Imam At-Tirmidzi. Wallahu ta'ala alam. Tausiqul hadis, kedudukan di dalam hadis ini dhaifun. Hadis menika merupakan hadis ingkang dhaif. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim wa ghairuhum min tariqi Abu Bakar ibni Abi Maryam, saking dalam ibn Abu Bakar bin Abi Maryam, an Damrata ibni Hubaibin, saking Damrah bin Hubaib, anhu bihi. Qala al-Hakim, dawu sapa Imam Hakim, sahihun ala syartil Bukhari. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Wa ta'aqabahu Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi paring komentar qailan kanthi dawuh, la wallahi, ora, demi Allah, Abu Bakar di sini adalah wahin, seorang rawi yang wahin. Wahin itu lemah, hafalannya tidak kuat. Qultu, saya katakan, madarul hadis, kisaran hadis menika alaihi, atas Abu Bakar, yaitu Abu Bakar bin Abi Maryam, ya. Fal isnadu, mongko sanad hadis menika dhaifun jiddan, sangat dhaif. Walahulan kangge hadis menika syahidun, ada saksi, min hadisi Anas, dari hadis Anas, akhrajahu al-Baihaqi fi Syu'abil Iman, dipun dikatakan dening al-Imam al-Baihaqi wonten kitab Syu'abul Iman. Wa qala Aun bin Umarah dhaifun. Aun bin Umarah adalah seorang rawi yang dhaif. Artinya hadis ini adalah dhaif dan tidak bisa terangkat kepada derajat yang atasnya. Gharibul hadis, kata-kata sulul untuk hadis menika. Pertama, al-kayyisu. Apa makna al-kayyis? Al-aqil al-hazim, orang yang berakal, orang yang tekadnya kuat. Al-ajiz ad-dhaif, tiang ingkang lemah. At-tariku lima yajibu fi'lahu, at-tariku ingkang ninggalaken, yang meninggalkan, lima terhadap apa, yajibu yang wajib, fi'lahu dilakoni. Jadi siapapun yang seharusnya melakukan apa yang harus dia lakukan, namun ia tidak melakukannya, itulah al-ajiz. Siapapun yang bisa melakukan apa yang semestinya dilakukan, maka itulah al-kayyis. Fiqhul hadis, pelajaran yang kapundhut saking hadis menika. Pertama, wujubul akhdhi bil hazmi ma'a an-nafsi wa muhasabatiha. Wujub, wajib, al-akhdhu mundut bil azmi kanthi tekad. Nggih, bil hazmi kanthi tekad, ma'an nafsi bersama jiwa, wa muhasabatiha dan mengauditnya. Hasaba yuhasibu muhasabatan, jadi diaudit. Tidak semua yang diingini oleh nafsu itu diikuti, tapi semua apa yang diingini oleh nafsu itu diaudit. Maslahat enggak,
Mampu ndak? Ya, ada perintah ndak? Ya, berefek maslahat ndak? Semuanya itu diaudit. Sehingga apabila sudah lulus sensor, maka baru dikerjakan, baru diamalkan. Dan itulah makna perkataan para ulama bahwa ya, akal seorang mukmin itu berada di depan mulutnya. Maknanya apa? Sekedar bicara, ia tidak bicara kecuali apabila sudah diaudit terlebih dahulu di dalam akalnya, baru akan keluar sesuai dengan audit yang tepat, sehingga apa yang keluar adalah sesuatu yang membawa maslahat. Kalau ucapan saja diaudit, kira-kira perbuatan diaudit apa enggak? Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, sungguh beruntung orang yang menghitung ucapannya termasuk perbuatannya. Bersama firman Allah taala, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidzu, tidaklah melafatkan. Apa itu melafatkan? As-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, itu al-lafaz sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ajrumi. Ma yalfidzu, tidaklah seorang mengeluarkan suara yang suara itu mencakup huruf-huruf hijaiyah, illa, kecuali ladai, di sisinya raqibun, ada malaikat yang mengawasi, atidun, ada malaikat yang mencatatnya. Sehingga kita ulang, kalau ucapan perlu diaudit sehingga tidak semua apa yang diingini dijeplak nih, maka tentunya perbuatan lebih berat untuk diaudit. Kita teruskan. Fiqhul hadis. Ingkang nomor kali, al-istidad lima ba'dal maut. Al-istidad, sedaya kita wajibipun mempersiapkan diri lima kangge menapa ba'dal maut, sapungkure kematian, bil amalis saleh, dengan amal saleh. Kenapa demikian? Karena apa yang akan kita dapati adalah buah dari apa yang telah kita kumpulkan. Istana di surga baru akan kita dapatkan setelah kita beramal di dunia, amalan-amalan yang dengannya bisa membangunkan istana di surga. Bahkan nyun sewu, pohon-pohon kurma, kebun-kebun yang rindang, itu kita dapatkan dengan tanaman yang telah kita tanam dan kita lakukan ketika sejak di dunia. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, maka subhanallahil azim, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Subhanallahi al-azim, akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Apa artinya? Demikianlah surga itu tanahnya subur, tapi belum ada tanamannya. Tanamannya dengan apa yang kita amalkan dari amalan-amalan ketika di dunia. Dan banyak sekali disebutkan dalam beberapa hadis tentang amalan-amalan yang dengannya akan, yaitu meramaikan surga, ya, membangun surga, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ingkang salajengipun, man sara khalfa syahawati nafsihi, ya, dhalla wa adalla. Man sapane wonge sara sing lumaku khalfa ning burine syahawatihi, syahwati, bukan akal di depan syahwatnya, tapi syahwate manut gerubyuk elok-elok datang syahwati. Akal dia manut gerubyuk elok-elok datang syahwati. Mikir gah, mempertimbangkan gah. Pokoknya apapun sing dadi angen-angenane ya kuwi dituruti. Maka kita ulang, dikatakan di sini, man sara khalfa syahawati nafsihi dhalla, dia bakal sasar. Tidak hanya sekedar itu, wa adalla, dia bakal menyesatkan. Inilah bahayanya orang yang beramal tanpa didasari dengan ilmu. Inilah bahayanya orang yang beramal mengikuti apapun yang diingini oleh kata hatinya, dengan tanpa dipertimbangkan dengan keilmuan yang telah ia miliki dan agama yang telah ia yaitu pegangi dan ilmu yang telah dia fahami. Wallahu ta'ala alam.
Ingkang salajengipun idza arikalane asya'al abdu kawula menika urip ala raja di atas harapan dunal khauf tanpa rasa wedi dhateng Allah au utawa alal khaufi di atas yaitu rasa takut dunar raja tanpa harap-harap. Kita ulang, idza asya al abdu ala raja dunal khauf au alal khaufi duna ar-raja. Inilah orang yang tadi kita sampaikan, yang mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti yaitu pertimbangannya. Wallahu taala alam. Jadi kita ulang, orang yang sesat dan menyesatkan itu siapa? Apabila orang yang hidupnya hanya mengikuti harapan saja, atau sebaliknya, apabila ia hidupnya hanya mengikuti rasa takut saja. Apa yang benar? Yang benar adalah menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Kita ulang, yang betul adalah menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Ya, dengan rasa harapnya tidak mengakibatkan dia putus asa. Dengan rasa takutnya tidak mengakibatkan ya ia meninggalkan sesuatu karena rasa takutnya dominan kepadanya. Orang-orang Khawarij mereka dominan dalam masalah beragama itu dengan rasa takut saja, sehingga mereka menetapkan dan mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari iman. Ya, demikian. Orang Murji'ah mereka hanya bertumpu pada rasa harap saja, sehingga mereka berasumsi bahwa iman itu tidak akan berkurang, iman itu tidak akan hilang, bahkan sebejat-bejatnya ahli maksiat imannya sama dengan sesoleh-solehnya orang yang soleh. Kedua jalan ini salah. Betulnya adalah jalan Ahlussunnah, di mana bahwa semua ketaatan itu akan menambah keimanan, dan juga sebaliknya semua kemaksiatan itu akan mengurangi keimanan. Bahkan di antara kemaksiatan ada yang bisa menghilangkan keimanan, sehingga mereka tidak akan menyepelekan dosa dan kesalahan, tapi mereka juga tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sikap yang benar dalam kita beribadah, dalam kita beragama, yaitu menggabungkan antara harapan dan rasa takut, di mana harapan hamba berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ampunan dan rahmatnya, rasa takut dari untuk berbuat kemaksiatan, karena semua kemaksiatan itu adalah akan mengakibatkan halalnya hamba terjerumus ke dalam derita azab, petaka siksa yang ada dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, azan dahulu Ustaz, kita tambah satu hadis lagi insyaallah. Barakallahu. Kita teruskan hadis yang ke-8. Fadal. Irfa sautak. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. نعم. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى. As-saminu utawi hadis ingkang nomor 8. An Nabi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an qol panjenengan dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung Nabi dawuh min husni islamin mar, termasuk bagian saene keislamane seorang hamba, termasuk bagian dari baiknya agama seorang hamba, tarkuhu piyambake iso ninggalne ma apa la yaknihi sing ndak berkepentingan.
Seorang bisa meninggalkan sesuatu yang dia tidak berkepentingan dengannya, tidak ada urusan dengannya. Itu adalah bagian dari kebaikan agama seorang hamba. Rawa sampun riyataken hadisun hasanun merupakan hadis ingkang hasan. Rawa dipun riwayataken At-Tirmidzi dening Imam At-Tirmidzi wa ghairu lan lintuni. Tausiqul hadis al hadisun sahihun li ghairihi, merupakan hadis sahih li ghairihi karena ada pendukung. Akhrajahu Tirmidzi dipun riwayataken dening Imam Abu Isa At-Tirmidzi wa Ibnu Majah ugi Imam Ibnu Majah min tariqi saking dalanipun Al-Auza'i Imam Al-Auza'i an Qurrata saking Qurrah Ibni Abdurrahman nggih an Qurrata bin Abdurrahman bin Haysil an Zuhri saking Zuhri an Abi Salamah saking Abu Salamah anhu saking panjenengan bihi dengan hadis kala wau. Wa hadalan menika iku isnadun hasanun merupakan sanad ingkang hasan rijaluhu thiqatun. Rawi-rawinipun thiqah. Ghairu Qurrah kejaba Qurrah bin Haywail. Fa innahu mongko sak temene Qurrah bin Haywail iku sadukun merupakan rawi ingkang saduk. Man lahu kangge piyambake manakir, ada manakir, ada keanehan-keanehan. Manakir jamaah dari mungkar. Yaitu kadang beliau menyelisih rawi yang lebih kuat. Karena dia adalah seorang rawi yang saduk itu lemah ya. Nah, di bawahnya thiqah. Walahu syahidun min hadisi Ali ibni Husain, memiliki saksi dari hadis Ali bin Husain ibni Ali mursal min tariqihi At-Tirmidzi min tariqi dan di antara jalanipun At-Tirmidzi Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Wa bil jumlah intinipun fal hadis utai hadis iku hasanun iku sahihun li ghairi, sahih li ghairi. Tanpa dukungan tersebut mungkin hadisnya hasan. Wa fil bab indal bab menika an jamaatin saking sekelompok minas sahabat Abu Bakar wa Ali lan Ali ibni Abi Thalib wa Zaid bin Sabit wal Kharis bin Hisham lan Kharis bin Hisham. Ini adalah rawi-rawi dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yaitu hadis termasuk bagian dari baiknya keagamaan seorang hamba adalah bila ia mampu meninggalkan sesuatu yang ia tidak berkepentingan. Wa hadalan hadis menika iku aslun azimun. Merupakan pokok ingkang agung min usulil adabi, dari pokok-pokok adab. Jadi kembalinya adab itu pembahasannya adalah kembali kepada hadis ini. Siapa yang telah menguasai hadis ini, penjelasannya, bisa mengaplikasikannya, sungguh ia telah dianugerahi adab. Kama kados dene naso sampun beberaken ala dzalika ing atase menika Ibnu Salah, Imam Ibnu Salah wa Ibnu Rajab ugi al-Imam Ibnu Rajab wa ghairuhum dan selain mereka. Artinya semua sepakat termasuk di antaranya Ibnu Rajab, Ibnu Salah dan yang lain bahwa kedudukan hadis ini sangatlah penting dalam pendidikan masalah adab dan etika. Gharibul hadis min husni islamil mar'i ay min amal alamati kamalihi. Makna min husni islamil mar'i artinya apa? Min alamati kamali, di antara tanda kesempurnaan Islam seorang hamba. Karena baiknya Islam maksudnya adalah sempurnanya. Wastiqamati lan keistiqomahane. Artinya seorang tidak akan di atas Islam beristiqomah kecuali apabila ia telah mampu mewujudkan makna yang tertera di dalam hadis ini, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan hal-hal yang dia tidak berkepentingan dengannya, tidak menyibukkan diri dengan hal yang ia tidak berkepentingan dengannya. Wallahu ta'ala alam. Bukan berarti maknanya adalah kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tidak, itu salah.
kita berkepentingan terhadap amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dengannya terjaga dunia ini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dengannya kita akan selamat dari petaka, siksa dan azab Allah Ta'ala. Sebagaimana digambarkan dalam beberapa hadis tentang guna, manfaat dan posisi amar ma'ruf nahi mungkar itu sendiri. Wallahu ta'ala alam. Tarkuhu ma la ya'ni, ma la yahtaju, ma menapa la yahtaju sing dia tidak butuh. Wala darurata ilaihi, dan dia tidak berkepentingan dengan kepentingan yang sangat. Darurah itu kepentingan yang sangat. Bi hukmi syar'i, berdasarkan hukum syariat, dia tidak wajib tahu, ya sudah. Dia bahkan tidak ada anjuran untuk tahu, ya sudah. Ya. La bi hukmil hawa, boten sesuai kalian kerentek hawa nafsu. Wa talabun nafsi, bukan juga tuntutan jiwa, betul. Fiqhul hadis, pelajari ingkang kampundhut saking hadis menika. Alal insan, menjadi kewajiban kangge setiap pribadi menungso ayyastaghila, supaya menyibukkan diri bima fihi salahuhu, kanthi perkara-perkara sing maslahati. Ma'asyan, baik ketika hidup, wa ma'adan utai esuk ning akhirat. Jadi perlu kita pertimbangkan. Kenapa demikian perlu dipertimbangkan? Karena sejatinya perniagaan itu terjadi pada kita. Waktu yang kita miliki itu adalah merupakan modal dasar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Waktu dan kesempatan, kemampuan, itu modal dasar. Seandainya ada modal dasar kemudian tidak bertambah kebaikan, maka itulah arti kerugian. Atau sebaliknya, sudah ada modal dasar tapi justru tidak membawa kebaikan saja, tapi lebih dari itu membawa kepada kemudaratan, maka ini adalah juga merupakan kerugian. Wallahu ta'ala alam. Sehingga jangan sampai kita waktu yang terlewat kecuali membawa kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia ataupun kemaslahatan di akhirat. Adapun sesuatu yang jelas maslahat di dunia tidak didapatkan, maslahat di akhirat lebih-lebih lagi, maka seorang yang cerdas adalah tidak menyibukkan diri dengannya dan tentangnya. Ya, demikian. Wa yaridulan, berpaling amma saking menapa ada dzalik, liyane menika, berpaling dari hal-hal yang tidak menguntungkan baik kehidupan dunia, lebih-lebih lagi tidak menguntungkan kehidupan di akhirat. Ya, mekaten. Bima la yahtajuhu wala yang tafi'u bihi, lan barang-barang sing piyambake ndak ngalap manfaat dengannya. Mampu apa ndak? Bisa mengambil manfaat ndak? Kalau ndak ya sudah, seleh. Inilah sikap beragama yang benar. Ketika seorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat di dunia, demikian juga di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, bal ma yadurruhu wa yu'dhihi. Ya, jadi kita ulang. Wa ya'ridulan, berpaling amma saking menapa ada dzalik lintune menika. Hal-hal yang tidak membawa manfaat, ia berpaling. Bahkan walaupun tidak memudaratkan. Ya, demikian. Wala yang tafi'u bihi, dan dia akan berpaling dari hal-hal yang tidak ia perlukan dan tidak dia ambil manfaat. Sehingga apa yang dia ambil, apa yang dia lakukan betul-betul membawa manfaat, betul-betul bermaslahat. Yang tidak, maka ia tidak ambil, maka ia tidak lakukan. Ya, demikian. Bal ma yadurru, bahkan piyambake ya bakal ninggalne menapa ya durru sing mudaratne, wa yu'dhihi, lan mengganggunya. Orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, pasti dia akan mampu meninggalkan hal yang mudarat. Dan ini yang sebenarnya yang kita ingini. Ya. Nah,
Wa alla yatataffala, dan jangan sampai bersikap kekanak-kanakan bisyu'uni ghairihi, sehingga ingin ikut campur urusan orang lain. Kecuali apabila betul-betul komentarnya itu diterima atau bermanfaat. Ketika tidak, maka ikut menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berkepentingan ia di dalamnya adalah bagian dari kekanak-kanaan di dalam sikap, dan itu adalah merupakan hal yang terpuji dan bukanlah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang terpuji, bahkan adalah sesuatu yang tercela. Wala yatataffal bi syu'uni ghairihi fa inna dzalika min kamalil istiqamah. Fa inna monggo sak temene dzalika hal tersebut min termasuk kamalil istiqamah, kesempurnaan keistiqomahan hamba, di mana tidaklah bertambah waktu dan kesempatan kecuali bertambah kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hadis yang kita baca pada malam hari ini, dan mudah-mudahan membuahkan sikap yang baik, keseriusan dalam menghadapi segala sesuatu, memanfaatkan semua kesempatan dengan sebaik-baiknya, memaksimalkan potensi yang Allah taala berikan kepada kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.